Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Rino Yunanto. Saya mahasiswa Magister Informatika Universitas Budi Luhur Jakarta. Guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi tentang protokol jaringan. Khususnya pada TCP/IP dan hubungannya dengan OSI model ya, di mana kita akan memeriksa lalu lintas web HTTP dan menampilkan elemen-elemen dari suite protokol TCP/IP. Di sini saya sudah menyiapkan paket tracernya berikut dengan file package-nya. Objektifnya adalah satu examine HTTP web traffic. Part 1. Part kedua adalah display element of the TCP/IP protocol. Kita akan menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP ya. Baik. Background-nya adalah aktivitas ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman tentang protokol TCP/IP dan hubungannya dengan OSI model. Oke, kita coba langsung mulai saja. Part 1 adalah in part 1 of this activity you will use packet tracer. Nah, kita udah siapkan packet tracer di sini ya. Dan saya udah membuka file package-nya. Lalu klik the simulation mode icon to switch from real time to simulation mode ya. Artinya kita diubah dari real time ke simulation mode, ada di kanan bawah. Oke, kita sudah klik simulation. Lalu kita disuruh klik edit filter to display the available visible event dan toggle show all none checkbox. Lalu klik the show all or none checkbox ya sampai dengan HTTP-nya itu terchecklist. Artinya kita di klik edit filter. Nah, gunanya show all ini adalah untuk menampilkan atau menceklis semuanya. Tapi kita tidak mengaktifkan semua, kita hanya berfokus pada HTTP saja. Kita klik yang miss lalu pilih HTTP. Kita keluar, tutup saja ya. Nah, step kedua kita mengenerate web HTTP trafficnya nih ya. Jadi currently the simulation panel is empty. Ini kosong ya, di sini kita belum mengenerate apapun. Nah, kita disuruh untuk klik web client-nya in the far left hand. Nah, kita coba buka web client. Ya, muncul di sini ya. Nah, lalu kita disuruh untuk klik the desktop and web browser. Tuh, klik desktop lalu web browser, kita buka. Oke. Nah, in the URL field, kita disuruh untuk memasukkan alamat URL-nya yaitu www.osi.local ya. Oke, setelah ini selesai, kita disuruh untuk klik go. Ya. Oke, because time in simulation mode is event driven, you must be in the capture forward. Artinya kita suruh mengklik sampai 4 kali ya di sini ya, sampai dengan muncul hasilnya. Nah, ini karena belum ada hasilnya, kita klik 4 kali di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Maka yang muncul adalah web server, you have successfully access the homepage for web server. Artinya kita udah sukses nih ya. Dan di simulation panel yang tadinya ini kosong, ini juga udah muncul ada 4 ya di sini ya. Ada 4. Oke, baik. Step ketiga, explore the content of the HTTP packet ya. Kita klik the first color square box. Ini kita klik. Oke. The video information at device web client Windows display. Artinya kita menampilkan ada 2 display ya, OSI model dan outbound video detail. Ada tab, 2 tab di sini. Lalu pastikan OSI model tab is selected. Oke. Lalu under the layout layer column ensure the layer 7 box is highlight. Oke, kita udah memastikan ya bahwa di outlier di sini HTTP sudah di highlight yaitu HTTP gitu ya. Oke, lalu untuk yang selanjutnya, yang C, klik next layer, layer 4 should be highlight. Artinya layer 4 ini harus di highlight nih. Kita next layer. Nah, sudah di highlight ya, benar. Nah, di sini ditanyakan what is the DST port value-nya berapa. Nah, di sini muncul ya, yaitu DST port-nya adalah 80. Oke. Lalu yang gede, klik next layer. Oke, klik next layer. Harusnya muncul layer 3. Ya, muncul layer 3 di sini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa DSIP value-nya? Ya, DSIP value-nya di sini adalah 192.168.1.254 gitu. Oke. Klik next layer, what information display at this layer. Oke, artinya di sini menampilkan layer 2 ya. Ethernet 2 header 0060 dan 0001. Ya, klik in the outbound
outbound PDU detail. Oke, kita disuruh klik outbound PDU detail. Nah, pertanyaan adalah what is the common information list under the IP section of PDU detail as compared to the information list under the OC model tab with which layer associate. Artinya kita dicoba nyuruh nih ya, apa sih perbandingannya gitu ya, dari yang ada di OC model. Ini kita udah sampai step 3 ya, artinya di step 3F ini kita untuk mengcompare nih. Di 3F itu apa perbedaannya, kaitannya antara OSI model dengan outbound PDU detail. Nah, informasi yang tercantum di bagian IP pada detail PDU dikaitannya dengan ini ya, networking layer gitu atau layer 3 model OSI gitu ya. Lapisan jaringan ini bertanggung jawab atas pengalamatan memastikan bahwa paket dikirim dari sumber ke tujuan melalui beberapa jaringan ya. Di sini udah muncul semuanya. Nah, lalu what is the common information? Ini IP ya, IP ya IP ini ya. IP-nya yaitu 192.168.1.254. Oke, lalu what is the common information list under the TCP section period detail? Oke, di TCP di sini menampilkan source portnya 1025, destination portnya 80, sequence number 1, acknowledge numbernya 1. Ya, di sini cukup lengkap ya tampilannya. Lalu what is the host list under the HTTP section? Oke, di HTTP section ini ada listnya ya. Ya. Jadi di HTTP section itu adalah application layer atau layer 7 model OSI, lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi user ya, termasuk HTTP, FTP, dan SMTP gitu ya. Ya, lanjut. Yang dia adalah klik the next color square box under the event list. Nah, kita disuruh klik next-nya. Artinya yang kedua ini ya. Nah, only layer one is aktif ya. Benar. Di sini adalah port 1 yang aktif yaitu fast Ethernet-nya gitu. Nah, lalu yang H adalah advance the next HTTP info box within the event list and click the color square box. This window contain both in layer and out layer gitu ya. Jadi pada kali ini kita untuk membandingkan nih informasi yang ditampilkan pada out layer dengan informasi pada out in layernya. Oke. Jadi di kolom ketiga ya, in layernya HTTP gitu, out layernya juga HTTP, layernya 4, layer 4 juga. Jadi di sini menampilkan informasi ya antara in layer dan out layernya. Oke. Klik outbound video detail, tab scroll down dan HTTP section. Ini kita tadi udah ya. Klik the last color, oke. Klik the last colornya. Yang ketiga ini kita outbound, lalu pilih yang HTTP ini ya. Connection close 170. Klik the last color square box under the info column. Oke, ini kita disuruh klik. Oke. How many tabs are displayed with this event? Di sini ada dua ya, yaitu OSI model dan inbound model. Seperti itu. Oke, ini kita tutup. Lalu kita ke part 2 yaitu display element of the TCP/IP protocol. Kita akan menampilkan elemen-elemennya TCP/IP ya. Jadi close any open PDU information windows. Tadi udah kita tutup semua ya, udah tidak ada PDU yang kebuka. Dan in the list event list filters visible event section, klik show all. Oke. Tadinya di sini di simulation panel cuma ada 4, kita disuruh untuk show all, artinya untuk menampilkan semuanya. Nah, muncul semua di sini ya. Nah, lalu klik the first DNS open in the info column, explore the OSI model and PDU detail tabs, and not the encapsulation process. Oke, artinya kita disuruh buka yang DNS pertama ya di sini ya. Nah, menampilkan OSI model dan outboundnya ya di sini. Bentar, saya geser ke sini. Ya. Mm-mm. Oke.
Lalu klik the outbound PDU detail tab. What information list in the name DNS query section. Oke, kita disuruh mencari DNS query sectionnya. Ya, di sini adalah variabelnya www.oc.local gitu ya, alamat DNS query-nya. Oke, lalu klik the last DNS info color square box in the event which a device is display. Oke, kita disuruh ke last DNS ya, artinya yang paling bawah, berarti yang ini. Nah, yang ditanyakan adalah um, address ya, address DNS answer-nya berapa gitu. Ya kita, nah ini ya, sama ya. DNS answer-nya yaitu www.oc.local. Ya, kita tutup. Oke, F. Find the HTTP event in the list, click and the color square box of the TCP event. Oke, kita disuruh ke HTTP, tapi yang diklik adalah TCP di bawahnya. Berarti yang ini ya. Oke, bentar. Saya keluarkan dulu supaya lebih mudah. Oke. In layer 4, in the OC model, in the number list directly below in the layer and out layer. What is the information display under item 4 and 5? Ya, bentar, ini saya tutup. Lalu kita buka ke DNS terakhir ya. DNS terakhir ini. Kita disuruh klik layer 4. Maaf, saya ke TCP dulu. TCP under HTTP yang ini. Layar 4. Nah, di sini menampilkan ada informasi nomor 4, the TCP connection is successful, artinya koneksinya berhasil ya. Lalu yang kelima, the device sets the connection state of established gitu. Artinya bisa digunakan. Udah established ya, benar. Lalu klik the last TCP event, highlight layer 4. TCP event yang last, ya, yang ini ya. Nah, lalu layer 4-nya kita highlight. Oke. Apa yang muncul di informasi nomor 4? The device set connection state is too close. Artinya tidak ada data yang ditransferkan kembali gitu. Oke. Nah, sampai sini kita sudah selesai untuk simulasinya. Lalu kita coba klik cek result ya. Apakah kita sudah selesai atau belum. Di kiri bawah. Oke, congratulations, you complete the activity. Artinya kita sudah berhasil ya melakukan semua proses yang ada dan simulasi yang diperintahkan yang ada di sini. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya tutup materinya, mungkin saya akan coba menyimpulkan secara singkat ya, yaitu dari aktivitas ini secara keseluruhan kita memberikan pemahaman yang mendalam atau komprehensif tentang operasi protokol TCP/IP dan OSI model ya, termasuk proses enkapsulasi dan dekapsulasi datanya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.